sekarang di depan gue ada anak-anak muda termasuk gue. Ya. Emang mindset tuh harus gitu sih, biar nggak kelihatan umurnya. Terima kasih. Saya itu sangat cantik. Tapi ternyata oke lah. Stay pada pretty lady, oke? Oke, mari kita lanjut ke perkenalkan diri. Oke, di paling kanan saya, silakan. Ada Fani. Ada gue Siskia. Seperti episode sebelumnya Ivan. Episode sebelumnya, ini episode pertama. Oh ya. Mari kita mulai toki-toki. Toki-toki itu panjangnya apa, Pak? Toki-toki, enggak sih, toki-toki sebenarnya bahasa Inggris kan Toki. tok. Oh, oke. Tambahin J. Terus toki yang kedua itu T-O-K-I. Oh, tadi Toki. Ya, toki. Jadi toki yang kedua itu kayak kodai punya Oh iya. cara toki. To kan dari kodai. Jadi di situ kan kalau game kan olimpiade olimpiade gitu. Ini toki. Kreatif juga ya direktur salah satu ini. Di sini nggak ada direktur, nggak ada. Oh nggak ada, oke. Bro ini ya. Jadi untuk topik kali ini mungkin kalian udah tahu. Jadi kita akan bahas tentang efek gaming selama berpacaran. Oke, yang di sini udah punya pacar? Oh, kasihan sekali. Saya belum. Ya, ini mungkin cari ini buat saya. Yang nggak apa-apa. Oke. Yang di sini pernah pacaran? Saya pernah. Oh, pernah. Oke, pasangan kalian yang pernah main game, ada main game nggak saat pacaran? Siapa? Saya yang main. Ya. Pasangannya? Pasangannya? Oh, Kamu punya pacar yang main game? Atau kamu main? Oh, pacarnya? main game. Oh ya, oke. Kamu? Aku enggak. Enggak ada pacarnya, nggak main game sama sekali. Wah, ideal ya. Mungkin menonton. Tapi nongkrong. Lebih gawat. Kenapa Pak? Anda? Saya yang main game. Oh, kamu yang main game? Iya. Iya cowok. Enggak Nggak heran. main game juga sih. Iya kan? Iya sih. Waktu saat Cuma main game doang. Apa? Bukan cuma main game Main doang. apa dong? Main cewek. Astagfirullahaladzim. Nggak tenang ya. Cowok main cewek itu wajar ya, karena saya masih suka cewek. Kalau kecuali saya main cowok, udah nggak wajar. Ya, kita nggak tahu ya. Mungkin beda orang beda style. Waduh. Oke, nah kalau kamu jadi selama pacarnya itu main apa aja? Jadi gini ya, kalau zaman saya kan masih zaman komputer. Nah, jadi itu kebanyakan kita ngabisin waktu buat pacar waktu sekolah doang. Waktu kita di rumah, itu kita nggak belajar. Cuma kita bilang kerja kita belajar, padahal kita main game. Wah, Gitu. Jadi cukup kejam sih. maksudnya lu ngomong ke pacar lu bilang lu mau Iya, belajar. tapi ternyata main Main game. game ya. Oh, polos juga ya. Ya, pacaran emang nama juga anak SMA. Oh, gitu ya. Oh, Jadi ya. bodoh iya anak SMA ya. jadi cowok tuh sebenarnya gitu ya? Iya, lu cowok lu main game kan? Main. Sama Tapi Anda jujur, dibodohi. Tapi jujur, Oh main gitu, game. bagus. Tinggal biar dibolehin dulu. Cowok lu kan. main game, dia bohong. Main game apa? Saya Iya, PC sih dulu sih. PC game. Dia banyak sih, offline rata-rata sih. Oke, tapi saat pacaran main game? Enggak, Oh, enggak. nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. Kalau gue main game depan dia, dia tahu saya main game nih. Tinggal di rumah, kita hilang, dia curiga. Oh. Gitu, strategi Ini dia. contoh cowok itu. Ini ideal. Tapi kalau oke lah, dari sisi cowok lah ya. Lu oke gak kalau pasangan itu satu pasangannya lagi main game? Maksudnya satu partnernya lagi main game sambil pacaran gitu. Mesti nggak masalah sih ya. Asalnya sih ceweknya mungkin atau cowoknya terima. Oh. Nah, atau masih dalam cangkupan mereka masih saling menghargai gitu. Gitu. Dulu cewek lu ada main game? Enggak. Oh, enggak juga. Emang gitu. Ya. Oke, mari kita lanjut ke kalau Siskia gimana Siskia? Kalau misalnya lagi punya waktu sendiri gitu Pak, saya aku juga lagi scrolling dia main game itu nggak apa-apa.
kalau misalnya aku lagi cerita, lagi ngobrol, dia yang main game, baru kayak enggak Itu, tapi bukannya sebelumnya bilang nggak main game ya saat pacaran? misalnya kalau Oh misalnya, kalau itu mah mungkin mimpi kali ya, bukannya minta. Oke, next gitu kan. Oke, kalau Kalau aku sendiri, as long as dia bisa manage waktunya, nggak masalah sih. Dan di batasnya, tahu batasnya. Misalnya siang kita udah bareng, malamnya dia pengen me time, ya it's okay. As long as dia ngabarin mau game dulu ya. Jadi kan kita juga nggak kemana nih kalau nggak balas-balas biasanya gitu. iya juga sih. Tapi kalau lu sendiri ada main game nggak sih? Nggak sih. Nggak main game. Memang nggak suka main game atau menghargai pasangannya saat pacaran? Emang biasa game aja. Oh, jadi free time-nya apa? Kita emang scrolling aja TikTok, Instagram, Oh, makan. Monoton. mana? Ini telepon. Oh, ini pacaran ya. Biar berwarna ya. Ini. Kalau Siska ada main game nggak saat pacaran? Wah, kayaknya kali ini para pesertanya oke-oke juga ya. Enggak monoton ya. Maksudnya jadi begini lah ya, kenapa kita bahas tentang topik ini? Karena terus terang, mungkin kalian termasuk antara minoritas, saya nggak tahu, coba para penonton coba komen apakah mereka termasuk minoritas atau apa. Karena kalau di luaran itu banyak yang komplain pasangannya main game saat pacaran. Tapi menurut kalian kenapa? Maksudnya kenapa sih mereka pilih saat pacaran main game? Mungkin dari Ivan coba. Saat mereka saat pacaran main game. Iya, saat pacaran main game. Ataupun berduaan lah ya, bukan cuma pacaran lah ya. Mungkin couple suami istri. Itu biasanya terjadi waktu pacaran setahun sampai 2 tahun ke atas sih ya. Jadi gini, kalau 6 bulan pertama, kayak lu berapa 3 bulan kan? 6 bulan, 8 bulan kan? Nah, itu cowok itu akan kasih perhatiannya full gitu. Jadi kalau dia tuh sayang banget gitu. Jadi dia bakal singkirin hobinya. Ketika sudah menginjak setahun, nah baru kelihatan tuh busuk-busuknya gitu. Baru dia main game, udah pasangan. Tapi awalnya mungkin masih jaim gitu Iya, ya, masih jaga betul, image ya. betul. Kalau udah nyaman ya mungkin mulailah keluarin gitu ya. Ya. Oh, the real personality Ya, gitu kan. betul. Ah, ya, oke. Memang orang kayak begitu ya. Bukan cowok, cewek pun juga kayak begitu ya. Lu awal makeup tapi tiba-tiba jadi nggak mau Iya. makeup lagi. Pas pacaran ada alis, pas bangun tidur nggak ada alis, Nggak ada alis, pusing. wah. Oke, mungkin itu untuk topik berikutnya lah ya, selanjutnya ya. Ini kan kita lagi ngomong tentang gaming ya. Kalau gitu Siskia sebelum pacaran dengan Sony, kan sebelumnya udah pernah pacaran? aku sebelum belum. Oh belum, berarti ini first love ya? Wih, mantap. Oh, first love Siska. Si muda, enak ya, pasti first love ya. Belum tahu. Pai-pai dan tujuh Pai-pai, iya. Kayak seperti bayi baru lahir ya. Hati-hati kamu. Jadi dibohongin sama cowoknya. Coba kayak Ivan. Aduh. Betul. Iya. Hati-hati. Katanya mau belajar tuh. Iya bener. Kalau Fanny sendiri, Kenapa? sebelumnya ada pernah pacaran? Pernah, justru aku dulu sebelum yang sekarang aku pernah sama cowok yang gamernya banget dan nggak bisa tahu waktu. Nah, akhirnya nih topiknya nih. Oke, silakan. Oke, cerita ya. Iya. Jadi waktu itu waktu itu pernah sama cowok yang gamernya banget. Maksudnya yang aku bilang tadi, as long as dia bisa bagi waktu, aku masih bisa accept it up. Tapi kalau dia udah waktunya udah game terus, kita kan sebagai pacar ya, pada saat itu kayak risih. Ini orang menjadi orang tuh gak sih buat gue, ngapain sih selama ini ngapain sih sama gue kalau lu masih sibuk sendiri gitu lah bahasanya ya. Kayak gitu, jadi kalau yang Ivan bilang setahun masih manis-manis aja, setelahnya busuknya baru keluar, belum tentu depends sama orangnya. Gimana dia bisa menghargai pasangan? Jadi pasangan lu dari awal bulan pacaran langsung main Langsung game terus, Brengsek. siang main game. Oh gitu. Gitu. Biasa siang kan kita kegiatan ya, dia sibuk main game, oke kalau kita lagi sibuk nggak masalah, dia mungkin butuh hiburan. Malamnya selesai kegiatan, game lagi. Pas lagi bareng pun, kita kan bareng kan pengennya quality time lah ya, pengen kayak berduaan. Tapi masih game, kayak ngapain lu bareng sama gue, ngapain lu ngajak ketemu gitu. So,
Oke lah, mudah-mudahan ini pacar yang baru sih itu ya lebih menghargai. Tapi apakah karena ex ini main game justru itu kamu putus sama dia atau hal yang lain? Sejujurnya iya. Oh ya? Ya mungkin orang lihat kayak sepele banget ya gara-gara game putus. Cuma makin lama tuh kita ngeliat kayak kok nggak ada effortnya banget. Kita kan merasa dihargainya tuh nggak ada gitu. Jadi kayak capek lah. Para cowok notes ya. Harus digaris Ini bawah. salah satu red flag ini. Iya. Bendera merah Ini ini. pentingnya menjaga rahasia kalian. Pacaran 101 gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya sih benar. Kan justru itu kan banyak yang komplain waktu saat pacaran ya pacaran gitu kan. Betul. Kenapa harus main game? Kan boleh tuh main game ya. Kan tuh bukan 24 jam pacaran. Ya. Kan paling tiap minggu berapa kali sih pacaran? Kalau tiap hari oke lah. Kalau walaupun tiap hari masa selama 24 jam. Betul. Jadi kalau udah saatnya sama pasangannya ya lebih baik ya udah menghargai presence-nya this moment, this present moment. Kan kayak gitu kan. Ya kan. Setelah pacaran udah balik ke rumah masing-masing ya udah main game sepuasnya. Ya. Ya kan kayak gitu kan. Iya. Gak enak kan. Tapi nggak tahu deh. Mungkin ada juga kasus-kasus yang mungkin contoh berduanya memang gamer. Mereka anggap itu main game untuk pacar. Oh, mereka habis waktunya berdua main game gitu. Benar. Oh, jadi ketemu main PUBG. Main PUBG. Sama Oh. gamer. Tapi ada loh yang Iya, ada aku yang pernah gitu. di tempat makan meja sebelah pasangan lain dia main game berdua. Tapi mereka kayak having fun with it lah. Mungkin itu juga kayak tergantung apa ya point of view orang beda-beda kali ya. Mungkin mereka cara quality time mereka dengan main game bareng atau ada juga orang yang quality time-nya pengennya ngobrol bareng. Tergantung kita nikmat hubungan gitu. Iya sih. Betul juga ya. Iya. Itu sih saya setuju sih. Justru tuh kadang-kadang yang game itu kan tujuannya kan untuk menghibur manusia lah ya. Lebih tepatnya. Jadi tergantung orang itu memakai game ini dari segi positif atau negatif. Betul. Kalau dari segi positif ya udah pasti sih kalau berdua oke, ya udah silakan gitu. Bisa aja yang cewek main game, cowok temenin atau tungguin dia main game atau liatin dia main game itu pun juga ada. Saya pernah, jangan ngomong tentang main game nih. Waktu zaman kuliah, saya kenal satu orang. Dia udah selesai kelas ya. Dia tunggu ceweknya di depan kelasnya, duduk gitu main HP. Dia cuman cuman tungguin doang, dia nggak kemana-mana. Oh, setelah ceweknya keluar dia bareng. Iya, setelah ceweknya keluar dia bareng gitu. Maksudnya kalau cowoknya nggak ada masalah dengan itu ya oke silakan gitu kan. Betul. Kayak gitu sih. Jadi menurut saya sih ya kalau game tentang ini jadi tergantung balik lagi. Kalau memang ini kan tentang cara pasangannya berpacarannya supaya langgeng itu kan berarti kan harus saling mengkompromi. Oke. Jadi mengkompromi, menghargai, communicate, yes, respect, menghormati, RSPCT gitu kan, respect, kayak gitu loh. Jadi waktu saat pasangan ya, kalau memang merasa tidak nyaman, pasangannya itu main game terus, tidak menghargai kamu, tidak ngobrol sama kamu, kan silakan menurut saya sih ngomong aja. Jangan dipendem gitu ya. Benar, yes. Berantem malah meledak gitu ya. Yes, benar. Meledak nanti lempar buku, lempar HP gitu kan, jadi buat apa? Iya. Kayak gitu. Jangan sampai nanti cowoknya main game terus, saking marahnya langsung lempar HP cowoknya. Oh iya. Cowoknya lagi main dibanting gitu ya. Kasihan cowoknya gitu. Not guys, not. Balik lagi ke orangnya kan. Nah tapi, kalau dua orang main terus ya, menurut kalian bagus juga gak sih? Maksudnya kalau dua pasangan ini, pasangannya cuma main aja, dia nggak ada kegiatan lain loh. Maksudnya dia cuma main. Tergantung itu berlangsung berapa lama ya. Kalau misalkan sebulan 2 bulan ya nggak apa-apa. Tapi kalau berlanjut sampai terus-terusan gitu, jadi mereka punya hubungan nggak ada perkembangan. Nah itu yang bahaya saya rasa. Iya. Gimana? Maksudnya contoh bahayanya kayak gimana? Ya mereka kan begitu terus, jadi nggak ada perkembangan mengenal satu sama lain.
jadi nggak produktif. Ya bahkan kalau sering main Mobile Legends bareng nih, kita udah 6 bulan pacaran kita masih nggak tahu cewek kita suka makan apa gitu, Iya. suka Oh, mau iya, apa, setuju. iya kan bener tuh. Di rumah mereka ngapain gitu kan? Sebenarnya sih kalian pernah dengar ya, maksudnya nggak bisa cowok bisa cewek, intinya gamer yang pasangan addicted to game ini pinjam uang sama partnernya untuk dia hubungan sama game. Itu kalian pernah? Oh, aku pernah. Pernah ya? Iya, Pengalaman pribadi bukan atau pengalaman pribadi sih. Aku main Twitter kan, jadi di Twitter tuh suka ada yang sharing cerita. oh, oke. Nah, jadi ada cewek sharing cerita, cowoknya addicted to game tadi. Ya gitu, udah addicted to game, tapi gak punya duit. Oh, Terus ceweknya kasih duit, Itu. Masih dikasih. Dikasih. Dikasih juga. ceweknya bodoh, Betul. cowoknya Ya, pintar. ceweknya bodoh, cowoknya kurang menghargai ya. Oh, kurang menghargai. Ya, tapi ada kejadian sih kayak gitu. ya siapa tahu mungkin cowoknya sebelumnya bukan gamer, tapi karena dikenalkan gaming jadi addicted ya, kan kita nggak tahu. Tapi ya cewek ini sih ya nggak tahu deh. Sebenarnya cewek sih baik ya. Iya, saya juga pengen punya Cewek gitu ya. cewek gitu ya, butuh duit. Itu antara baik, polos, atau belum lihat dunia luar kayaknya. Kalau belum kenal cowok lain. Belum pernah kenal cowok kayak Iva gitu. Nah, gitu. Oke, nah apa sih? Kalau cowok cewek kayak saya, cowok kayak saya. Kayak tuh. Saya baik, Pak. Hah? Saya baik. Iya. Karena kan jahat sekali dia. Tahu kita bisa interview XX-nya ya. Enggak, saya bukan red flag, saya Indonesia loh, merah putih. Kenapa? Jadi ada red ada white. Ada saat jahatnya sama ada saat baik. Iya, ya, betul. merah putih ya. Cuma kita kan nggak ngasih lihat yang merahnya gitu kan. Oh. Iya. Buat kita sendiri aja merahnya. Oke. Gimana nih? Direkam kan, direkam. Iya, jangan ngomong begitu. Mungkin para cewek juga sama ya. Di depan cowok yang nggak kasih lihat merah-merahnya ya. Betul. Kasihnya putih, polos gitu, cute kawaii gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya mungkin berapa tahun pacaran ataupun itu langsung devil keluar gitu loh. The devil. Iya, Kayak semua orang begitu. semua orang ya. Karena kalau kita udah bareng lama, chemistry-nya makin ada tuh kayak udah terbuka mau jelek-jeleknya. Ibarat mau kentut, mau mukil udah cuek ya. Lu begitu? Kamu Gitu, Pak. menerima apa adanya tuh the next level ya. Kita harus bisa bercanda lah. Iya. Jadi ya, saya jadi ragu-ragu mau ngomong. Ngomong aja. Jadi buat kaki yang nggak dicukur. Terus pakai singlet lagi. Aduh. Itu kayak udah cuek, udah cuek, Udah gitu. nyaman. Ya itu contoh-contoh. Abis ngomel nggak ada tisu, disuntil gitu ya. Iya tuh kayak gitu. Iya tuh begitu. Dikasih tanya saya, mau coba nggak? Mau coba nggak? Gede loh itu. Atau coba atau kadang gini-gini, ih cantik deh. Tapi mepet. Aduh, udah nggak, udah. Ini bukan ngomongin games di pasangan ya. Tapi mobil di pasangan. Back to topic, back to topic. Oke, nah, jadi sebenarnya sih kalau main game ya seperti di pasangan lah ya. Yang penting jangan go overboard gitu ya. Semuanya ada limitnya. Jadi mungkin bisa aja karena lagi stres gitu, jadi pengen main game terus butuh orang temenin, itu pun juga oke. Oke, yang penting pasangannya pun juga merasa oh ya oke, no problem, I'm here for you kayak gitu. Silakan mau main game, let your stress out kayak gitu kan. Jadi yang penting saya di sini, kamu main game, mungkin kamu stres karena entah kuliah kayak sekolah kayak ataupun tentang keluarga. Kalau udah bekerja kayak gitu suami istri, ya mungkin karena anak atau apa ya, bisa aja ya. Stress come from anywhere. Kayak gitu. Bagus bahasa Inggris. Iya. Wah, menurut saya sih kali ini topiknya sih walaupun tentang games tapi kita bahasnya tentang organisasi seru juga ya. Oke, jadi menurut saya sih oke, silakan. Ada yang bisa ada yang mau tambah? Ya, apa nih, game di pasangan nih? Iya, boleh. Kalau menurut aku sih tadi ya, nggak masalah game karena kan kayak Richard bilang, kita kadang
ya. Gak adil ini, gak adil. Enggak, kalau dari sisi wanita dia tuh bagus sih gitu. Emang semua orang begitu kan. Nah, cuma kalau dari si cowok kan, cowok itu lebih punya stres yang lebih gede ya. Walaupun cewek itu stresnya tuh keluar di mulut. Nah, kalau cowok lebih sering dipendam. Makanya cowok lebih sering main game kayak diam-diam gitu, karena mereka mau hilangin stres sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan dia stres, dia ketemu pasangannya atau pasangannya bikin bete, yang ada berantem. Nah, dia sendirian. Ada juga yang begitu. Jadi banyak macam sih sebenarnya sih. Ya oke gitu. Ya oke, sekian untuk episode kali ini. Saya harap para penonton suka untuk episode topik-topik ini. Kalau memang jika ada topik lain yang mungkin mau kita bahas bareng, ya silakan aja komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan like the video. Oke, see you in the next video. Bye.